Hai Sobat Solmed, kembali lagi di Sesolmed Semarang Solution Media, ngobrol asik, energi baik. Akhirnya ya. Episode saat ini udah episode ke-8 kebetulan. Akhirnya di penghujung tahun 2020 Kita bisa memulai lagi ya Mbak Naya. Perkenalkan, saya Naila dan partner Saya Imaniat Nurwijaya. Mbak Nay, untuk ngawalin podcast hari ini mungkin saya ada sedikit pantun gitu ya. Vibe-nya pantun. Adalah sarapan telur dadar enaknya dipenyet. Apa kabar Sobat Somet? Lanjut mana? Oh, ya, lanjut. Nasi babat tambah ikan teri. Cakep. Semoga sehat dan banyak rezeki. Amin. Ini kayaknya spesial banget ya Pak Im, karena kan Pak Im dihadirkan sebagai host yang biasanya Mas Raka ya, yang dampingin Mbak Nay. Ya, biasanya jadi kita tamu yang menjelaskan. Sekarang Pak Im host di sini. Jadi hari ini tuh kita bahas apa sih Pak? Ya, karena ini di ujung tahun, ya. Kita mungkin bahas yang agak berat-berat dikit lah Mbak Nay. Dikit ya. Nah, kita bahas OMM. OMM itu apa panjangannya apa nih? Pas Sobat Solmed banyak nggak tahu OMM yang berkaitan dengan pekerjaan utama PGN Solution. Di OMM itu Operation Maintenance Management. Ini nih tempatnya Mbak Nay sekarang ini. Iya betul. Jadi aku tuh di Pegasol sebagai admin OMM kebetulan. Nah, pas banget kita hadirkan bintang tamu di episode ini. Misteri Quest. Yes, kita yaitu bos aku sendiri. Iya. Ayo siapa? Ada yang tahu? Nah, langsung aja kali ya Pak. Kita datangin bos kita. Siapa bintang tamu kita? Ya. Selamat datang Pak Agus. Silakan. Silakan Agus. Silakan duduk Pak. Terima kasih. Ya. Wah, ini udah ada bintang tamu kita ini Mbak Nay. Mantap. Gimana nih perasaannya Pak Agus? Luar biasa ini. Biasa, ya. Semoga menjadi kebaikan buat kita bersama teman-teman. Persiapannya mantap sekali. Mantap. Mungkin buat untuk Sobat Solmed masih belum tahu nih siapa nih bintang tamu. Sobat Solmed, di situ udah ada ya bos OMM Pak Agus tadi. Perkenalan dulu kali ya dari Pak Agus sendiri, memperkenalkan diri ke Sobat Solmed kita. Gimana panggilnya? Sobat Solmed. Sobat Solmed. Selamat pagi, siang, malam Sobat Solmed. Perkenalkan saya Agus Hartadi. Saat ini mendapat tugas sebagai Operation Maintenance Management di area Semarang bersama teman-teman di sini, teman-teman PK Solution, ada Pak Imaniar, Mbak Naila dan teman-teman yang lain. Begitu Mbak Naila, perkenalan saya. Perlu ini tanggal lahir. Biar enggak tahu umurnya Pak Agus sebenarnya mungkin ya buat Sobat Solmed. Yang penting tahu silakan. Pada nebak 25 Iya, masih terlihat sebagai Gen Z yang terlambat. Bisa. Oke, perkenalannya udah ya. Ini Pak Agus Hartadi, di OMM area Semarang. Nah, Pak Agus itu masuk di pertanyaan kali aja ya Pak? Boleh, mangga, silahkan. Pak Agus mau ada sebelum masuk, ada yang mau dikatakan dulu Pak Agus? Saya sempat beberapa kali melihat podcastnya teman-teman Sesolmed ini, luar biasa. Teman-teman memasukkan kreativitas, pekerjaan, mantap lah. Dan saya matur nuwun ini diundang di edisi spesial untuk mengisi acara ini ya. Kebetulan ini akhir tahun yang baik. Itu Mbak Neng. Kita yang bangga ini Pak Agus mau hadir di podcast kita ya. Dan semoga nanti akan meningkatkan podcast kita nanti. Viewer. Saya sebenarnya mau mancing viewer ya. Semoga berimpact baik. Ya, itu yang penting manfaatnya ya. Jadi kembali ke awal tema kita Mbak Nay, kan kita sebagai OMM membahas terkait OMM ini. Jadi
kita mau tanya-tanya nih Pak. Baik. Sejak kapan Pak Agus mulai di OMM dan seperti apa ini? Seperti Sejak apa kapan Pak? awal OMM karir ya? Pak Agus sih sebenarnya? Oh, karir Untuk saya menuju ya. sampai ini jadi OMM gitu. Oke, baik teman-teman sesoulmate Pak Im, Mbak Nela. Kalau karir ya, mulai masuk PGN saya di Desember 2010. Dulu pertama kali datang masuk itu dari Jakarta, kemudian ditempatkan di Pasuruan. Pak Imaniar ini sebagai senior saya di sana. Senior yang mengajari hal-hal yang Baik ya Pak, baik Pak, baik Pak, iya baik. Iya, alhamdulillah Pak Im. Kemudian setelah di Pasuruan kurang lebih 2,5 tahun sebagai staff operation maintenance waktu itu, kemudian masuk ke PGN Pemuda di Surabaya, Hosbu waktu head of SBU sebagai bagian dari gas management system. Berpindah berubah nama saja sebenarnya dari GSM kemudian ke GDM. Kurang lebih di tahun 2022 kemarin saya mendapatkan tugas baru sebagai Operation Maintenance Management di area Semarang yang kebetulan waktu itu OMM yang lama sudah dua-duanya pensiun. Seperti Ya, itu. dulu Pak Hairi Nur sama Pak Ahmad Nasuha ya Pak ya. Iya, dulu sebagai namanya. Jadi pendahulu. terus diganti Iya, sama Semarang. Pak Agus tadi. Sama Pak Agus dan Single Pipe dan Wah, Mantap. Ada teman-teman tapi. pasukan. nah ngobrolin terkait OMM nih Pak Agus. OMM itu sebetulnya apa sih Pak Agus di sub departemen atau divisi di PGN-nya itu? Oke, siap. Jadi saya menjelaskan secara sederhana saja ya. Kalau di Semarang, di area yang sebenarnya menjadi core-nya proses bisnisnya PGN, bagaimana PGN mendapatkan uang itu kan dari area-area ya. Di area itu tugas utamanya adalah berjualan, kemudian ada yang memelihara aset untuk mendukung berjualan, kemudian bagaimana nanti pelanggan itu bisa membayar ke PGN sejumlah nilai yang kita berikan ke mereka untuk penyaluran energi baik. Nah, tadi ada yang jualan, ada yang Memelihara memelihara aset aset. ya, itu Nah, tadi. ini yang bertanggung jawab terhadap seluruh infrastruktur di PGN, baik itu jaringan, fasilitas, meter, yang berkaitan dengan keteknisan itu ada di bagian operation maintenance management. Yes. Seperti itu. Jadi bisa dibilang OMM itu yang mengelola aset, bagaimana aset itu bisa menghasilkan revenue untuk pelanggan tentunya, menyalurkan energi baik untuk pelanggan dan menghasilkan revenue untuk perusahaan. Seperti itu. Yang bertanggung jawab atas keandalan jaringan itu nanti OMM ya Pak ya? Benar, parameternya banyak, bisa keandalan jaringan, availability, reliability, dan sebagainya lah. Kayaknya memang orang yang tepat kita ajak ngobrol terkait OMM ini Mbak Nay. Itu bos OMM kita ya. Oke, ya lanjut. Pak Paing dulu. Oke, sebelum mungkin lanjut ke detail lebih ke OMM mungkin itu Pak bisa ceritakan sejarahnya, kenal PGN, kok bisa masuk di PGN perusahaan apa ini? Gas negara ya. Ini dulu seperti apa Pak Gus, mungkin bisa cerita-cerita. Wes, ceritanya cukup panjang ini. Berarti mengenang masa muda ya? Mengenang masa muda. Bener Pak, ini emang temanya mengenang tentang Pak Agus aja sih. Aduh. OMM cuma klis. Aduh. Kok langsung mengarah ke situ Mbak Nay? Oke, Ya, gimana? siap. Jadi dulu setelah kuliah selesai, Ya. mendapatkan pekerjaan di Jakarta. Dulu saya kuliah di Solo, kemudian pindah ke Jakarta, bergaul atau berkumpul dengan teman-teman dari latar belakang yang bermacam-macam. Ada yang dari Bandung, dari Jakarta, kemudian ada yang dari alumni perguruan tinggi negeri dan swasta. Ada beberapa teman yang di tempat kerja yang lama itu mengajak untuk masuk ke mencoba untuk apply di lamaran itu ada waktu itu. Kita mainnya masih ke warnet Pak Im. Oh, Jadi iya. terlihat lah masih ya. yang itu ya, masih yang gambarnya lumba-lumba itu ya Pak. Ya, pasti ya. Itu. Jadi main ke warnet, kita mengirimkan lamaran melalui online waktu itu. Dan ternyata dari 5 orang yang mengajak saya itu hanya tinggal saya yang lolos di tes-tes berikutnya karena waktu itu kurang lebih ada 9 kali tes yang kami lakukan di UI di Jakarta dan
ketika saya lolos tahap-tahap selanjutnya, saya nanya ke teman-teman yang ngajak saya itu, gimana ini? Monggo dilanjut aja, tapi tolong dicari dulu itu PGN perusahaan apa. Jadi waktu itu belum tahu. Malah belum tahu apa-apa, belum tahu perusahaan apa yang mau didaftar. Jadi ya taunya BUMN, oke lah kita tes. Ternyata lolos, dan setelah lolos tahap 2-3 saya baru searching tentang PGN. Ternyata PGN itu luar biasa. Merupakan perusahaan transmisi distribusi gas terbesar di Indonesia. Tepuk tangan untuk itu. Ini tidak salah kita ngikutin. Iya. Terus Nah. setelah keterima dulu OJT dulu atau magang dulu atau seperti apa Pak Agus? Setelah keterima, ini ada cerita unik ya. Iya. Setelah keterima, waktu itu kan saya masih bekerja di perusahaan lama. Iya. Setelah keterima baru mengajukan pengunduran diri selama 1 bulan. Dan setelah memulai pendidikan di PGN, itu pertama kali disuruh ke Cepu untuk belajar di Akamigas. Akamigas ya. Teman-teman tahu lah ya. Pendidikan migas ada di sana dari Kementerian SDM. Dan waktu di Cepu itu saya masih mendapatkan gaji yang sebenarnya itu merupakan THR yang dicicil gitu ya. Di perusahaan lama. Di perusahaan lama. Karena belum genap 1 tahun, akhirnya waktu itu gaji THR itu berapa bulan per 12 kali gaji saya gitu. Dan teman-teman yang lain kebetulan waktu itu pada tahu kalau saya mendapatkan gaji dari THR itu di Cepu. Akhirnya satu kelas itu saya ajak makan bakso di Akamigas. Memang itu ya bakso, memang orang Solo itu identik sama bakso ya. Jadi sobat-sobat, fun fact ya, makan favoritnya Pak Agus tuh kalau gak bakso mie ayam. Khas orang Solo sama Wonogiri ya gitu Bang Mbak Nay. Khasnya bakso Juragan sama mie ayam. Sama Pak Agus emang paling seringnya bakso dan mie ayam. Iya. Kalau ulang tahun makanya mie ayam. Panjang umur. Oke. OJT pertama kali Pak. OJT pertama kali di Waru. Di Waru. Di Waru, kemudian Pak pindah Agus, ke pasti. Surabaya. OJT kurang lebih 3 bulan ya. Kemudian Capek 3 bulan. Baru diangkat sebagai pekerja. Penempatan pertama di Pasuruan tadi. Nah, di Pasuruan memang ada fun fact teman-teman Sobat Soulmate. Jadi dulu pertama kali Pak Agus penempatan itu di Pasuruan. Kebetulan saya waktu itu masih di Pasuruan. Jadi tahu bibit awalnya Pak Agus, anak-anak yang pintar dan Culun. profesional ya. Kayak anak STM gitu ya. Iya. Dulu OMM yang dulu pas awal Pak Agus datang di PGN sama OMM sekarang tuh ada perubahan atau masih sama Pak? Misal kayak ada Pegasol, gabungnya gimana itu, apa udah banyak perubahan? Iya. Dulu waktu di Pasuruan ya, pertama Pasuruan kemudian pindah Surabaya, kita semua masih waktu itu Pega Solution belum berdiri ya, baru awal-awal. Jadi semua pekerjaan itu di-handle sendiri. Kemudian setelah Pega Solution berdiri, khususnya di bagian operation maintenance ini, OMM banyak terbantulah dengan adanya Pega Solution ini. Jadi saat ini, kalaupun saya sebagai OMM di Semarang, nggak bisa berdiri sendiri sebagai OMM kalau tidak ada bantuan dari teman-teman Pega Solution ini. Tentunya core bisnisnya teman-teman kan, kalau yang di bagian operation maintenance ini kan membantu kita ya untuk melakukan maintenance terhadap jaringan fasilitas infrastruktur kita. Jadi tanpa teman-teman PK Solution, kita tidak bisa berdiri di sini. Saling. Jadi Pak Agus tuh meskipun sebagai divisi OMM di PGN, tapi ada pasukan Pak Agus yang sangat banyak di belakang Pak Agus. PGN Solution OM area Semarang. Mantap. Nah, Pak, ini kayak seru banget ya bahas tentang Pak Agusnya. Ini kayak balik lagi ke pembahasan OMM itu sendiri. Nih, Pak Agus nih sebagai OMM di area Semarang, lingkup area Semarang tuh mana aja sih yang diituin sama Pak Agus? Iya, bukan saya sendiri ya Mbak Nih, sama teman-teman PK Solution juga ya sebagai penyedia jasa OMM. Jadi area Semarang ini termasuk wilayahnya cukup luas ya, meliputi Jawa Tengah dan DIY, di mana jaringan gas bumi kita itu sudah mengalir di Blora, kemudian di Semarang sendiri, kemudian
di 3 tahun ini cukup signifikan perkembangannya. Kita menambah jaringan di wilayah Demak, kemudian ke Kendal, Batang, dan terakhir kemarin di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi luar biasa ya, cukup lebar cakupan area kita. Luar biasa daripada mungkin memang terkadang ada image Semarang itu kecil gitu ya Pak, masih area kecil padahal cangkupan kita sudah segitu jauhnya nggak naik Ya, Semarang ini. itu dulu. Itu gitu. dulu. Karena kita udah melebar. Iya, Nah, benar. ngomong terkait banyaknya wilayah yang ada di Semarang nih Pak Agus, ada yang punya kesan atau cerita yang diingat ya Pak? Iya. Mendalam gitu. Sebenarnya cukup banyak ya, Pak Im, Mbak Nela, cerita-cerita tentang kegiatan OM di Semarang ini, apalagi yang berkaitan dengan case-case yang emergensi gitu ya, di mana kita sebagai OMM itu tuntutannya penyaluran gas itu aman, handal, tidak ada gas mati itu nggak boleh, unplanned shutdown itu nggak boleh lah, kecuali memang direncanakan untuk mati. Nah, pertama kali saya datang ke sini di 2022 itu di akhir penghujung tahun lah di 2022 itu ada case di mana pipa gas kita, pipa PE itu di Kabupaten Blora itu di saluran air atau di sungai ya, di sungai yang besar itu waktu itu tergerus oleh banjir dan waktu itu potensinya pipa itu bisa putus karena kena aliran air. Bener, kena aliran air itu dan terkikis tanahnya. Potensinya pipa itu bisa putus, dan kalau pipa itu putus sewaktu-waktu kurang lebih berapa ya, kalau di sisi sungai itu mungkin 3.000-an pelanggan rumah tangga yang akan mati gitu. Nah, berpacu dengan waktu di mana banjir itu terus datang, kita dituntut gimana caranya agar penyaluran tetap handal. Akhirnya bekerja sama dengan teman-teman PK Solution, kita melakukan relokasi di wilayah tersebut menggunakan metode HDD. Benar. Karena juga walaupun daerahnya itu daerahnya Jagas naik, tapi karena kepentingan biar pekerjaan ini lancar, akhirnya kita saling berkolaborasi. Bisa menuntaskan kendala tersebut gitu. Sama ada cerita lagi Pak Im. Jadi selama saya datang di sini Mbak Ne, saya nggak tahu ya ternyata karakteristik pelanggan di Semarang atau warga khususnya warga di Semarang ya, setiap Lebaran itu ada yang namanya memasak opor gitu. Masak opor, bener ya, tradisi Semarang ya. Nah kalau masak opor itu kan biasanya kompornya nyalanya lama ya. Lontong terutama Pak, kali itu Bener. Pak. Kita kalau masak lontong itu kan harus lama gitu ya. Nah waktu itu saya datang Pak Im di 2022, H-1, H-2 Lebaran itu ternyata pemakaian gas pelanggan rumah tangga itu meningkat drastis. Karena ternyata yaitu semua pada masa opor sampai akhirnya gasnya mati. Nah, itu di pengalaman pertama saya datang ke sini. Wah, kita pusing ya gimana caranya menjaga kehandalan jaringan, gas itu tetap nyampe, pelanggan senang karena masa opornya bisa mateng. Kalau mati kan opornya nggak mateng ya. Nah, itu menghambat Lebaran. Kemudian di tahun 2023, 2024 kita melakukan beberapa terobosan dan inovasi hingga akhirnya selama tahun 2023-2024 kemarin Lebaran alhamdulillah aman, nggak mati seperti itu. Jadi sebenarnya ini fun fact lagi nih Pak Agus. Setelah ada Pak Agus, gak ada. Alhamdulillah selama ada Pak Agus ini udah nggak mati gas lagi ya Pak selama Lebaran itu. Iya, semoga kedepannya tetap seperti itu ya Pak. Nanti Pak Agus lah bagi-bagi tips biar jadi OMM biar nggak mati-mati lagi gasnya. Nanti ada sesinya sendiri Pak Nen. Nanti Pak Agus apa sih triknya jadi dan keren ya? Fun fact Pak, fun fact tidak tahu ini boleh dikeluarin atau enggak. Pak Agus itu salah satu racing star lah di angkatannya, salah satu racing star luar biasa. Kelihatan sih ya. Bagus Pak. Ini Nah tadi tuh termasuk salah satu kendala-kendala di OMM ya Pak, termasuk gangguan-gangguan dan ternyata dengan adanya OMM itu sendiri di PGN dan dibantu oleh Pegasol jadi bisa tertangani gangguan tersebut dengan sangat baik. Mulai dari yang tadi di Blora, terus yang gas mati. Ada cerita lagi nggak Mbak? Pak?
Ceritanya sebenarnya cukup banyak ya, Ah. cukup banyak. Apalagi yang kalau kita sampai nggak tidur gitu ya, kalau malam-malam ada pekerjaan, ada gangguan pihak ketiga. Jadi kalau jaringan pipa gas kita itu khususnya yang rumah tangga itu kan tersebar di kota gitu ya, Mbak Ne, Pak Im. Itu kalau tidak kita awasi dengan benar, kadang-kadang ada pekerjaan yang mengakibatkan pipa gas kita terputus, akhirnya jaringan pipa gas tersebut terhenti. Tentunya yang kita utamakan adalah aspek safety ya, keselamatan agar penyaluran gas itu tetap aman dan handal. Nah, untuk menjaga keselamatan itu kita didukung teman-teman Pegasol tadi, apalagi yang jaga malam ya Pak Im ya, tim Tim TPG ya. TPG penanganan gangguan. Nanti bisalah didatangkan teman-teman TPG itu yang gimana tiap malam berjaga agar jaringan kita tetap aman. Seperti itu. Jadi sobat Soulmate jangan ragu, jangan takut buat berlangganan gas bumi, gas TBN karena semuanya tuh kita maintenance 24 jam Per 7. per 7. Ada OMM kita sama ada TPG, Pegasol. Jadi aman aja semuanya. Kalau ada apa-apa hubungin 135. Mantap. Lanjut ke tadi Pak OMM. Jadi dengan berkembangnya jaringan semakin besar, terutama masif di era Pak Agus ya tadi nih ya, karena sebelumnya mungkin Semarang hanya mengandalkan klasterisasi CNG. Sekarang kita sudah by pipa gitu ya. Keuntungan Pegasol nantinya dengan berkembangnya juga area PGN? Ya, PGA Solution sebagai PGN Group ya, khususnya yang bagian operation maintenance, ketika kita berkembang, tentunya berkembangnya tidak sendirian ya. Ketika kita bertambah wilayah, tentunya teman-teman juga membutuhkan resource atau tenaga kerja yang lebih banyak ya. Itu membuka peluang pekerjaan bagi kita semua, dan teman-teman PGA Solution pun ikut ambil bagian di dalam memperluas wilayah jaringan kita dengan adanya kota-kota baru yang dibuka jaringan gasnya, sehingga pemanfaatan gas bumi ini semakin merata, khususnya di wilayah Semarang dan sekitarnya. Seperti itu. Jadi memang mungkin buat teman-teman Sobat Soulmate ya, jadi Pegasol itu juga kalau tidak didukung sama OMM-nya juga tidak bisa berjalan dengan bagus, begitupun sebaliknya OMM kalau tidak Pegasol Solution membantu dengan optimal juga tidak akan terjadi kolaborasi. Iya, yang benar. baik. Ini kolaborasi harus kita pegang baik-baik. Nilai akhlak. Berkolaborasi. Untuk OMM sendiri Pak Agus, Iya. tantangan ke depan nanti seperti apa, terutama di area Semarang dan sekitarnya ini Pak? Iya. Tentunya untuk pemanfaatan gas bumi ini kan masih terbatas saja ya. Belum seluruh kota di Indonesia ada, khususnya di Jawa Tengah ini kan juga belum semuanya kota ada. Jadi tugas kita bersama untuk menghadirkan energi baik ini, energi bersih dari gas bumi ini sebagai energi transisi sebelum nanti akhirnya akan ada energi bersih yang berkelanjutan ya, seperti energi baru terbarukan itu. Tapi sebelum itu tugas kita bersama untuk menyalurkan gas bersih ini ke seluruh lapisan masyarakat. Dengan bertambahnya jumlah pelanggan, dengan bertambahnya kota-kota yang akan kita aliri gas, dengan bertambahnya kawasan industri yang memakai gas bumi, tentunya peluang semakin besar. Dan peluang semakin besar pun juga akan diimbangi dengan tanggung jawab yang lebih besar pula. Nah, itu menjadi tantangan kita bersama, khususnya di bagian operation maintenance tadi, Pak Im, Mbak Nela. Jadi OMM itu ada ini ya, dulu para pendahulu itu sering bilang gini, kalau penyaluran gas bumi aman, itu OMM itu seperti tidak terlihat gitu. Tapi kalau pas ada kondisi emergensi, nah ini OMM-nya di bagian operation maintenance-nya yang harus hadir. Jadi dengan bertambahnya pelanggan, panjang jaringan, kota yang dilayani, tentunya tanggung jawab itu semakin besar. Pertanyaan semakin besar tanggung jawab juga. Iya. Emang aja pembahasan tentang OM ternyata kita minum dulu aja kali ya. Ya, haus ya Pak, minum dulu. Minum dulu. Nah, tadi udah mengulik-ngulik tentang OMM dan kinerja-kinerja Pak Agus yang ternyata luar biasa ya. Udah selama 2 tahun di Semarang banyak
prestasi yang Pak Agus raih. Salah satunya nih kayak dengar-dengar Pak Agus tuh Kemarin jadi OMM terbaik. award masuk di Masuk award apa itu Pak? terbaik Agus top bisa 3. berbagi dengan kita Pak Agus. Jadi kemarin di akhir tahun ada apresiasi lah ya atas kinerja kita khususnya di SOR 3 dan alhamdulillahnya area Semarang OMM-nya menjadi salah satu nominator di top operation. Jadi mungkin untuk Sobat Solmed ya Pak Agus ini salah satu UMM yang masih muda Mbak Nek. Di antara beberapa UMM di area lain terutama di Jawa Timur gitu ya di SOR 3 itu. Setahu saya di Surabaya ada Pak Aswar ya Pak Agus. Pak Aswar dan Pak Wiwit. Dan Pak Wiwit yang relatif lebih senior. Terus di Sidoarjo ada Pak Agus sama Pak Heri Pur. Sama di Pasuruan ada Pak Dwi ya Pak ya. Pak Dwi dan Sama Pak Iwan. Dan Semarang ini termasuk OMM yang paling muda mungkin ya, bisa dibilang seperti itu ya Pak ya. Pak Ya, Agus, seangkatan lah, seangkatan. kan sama siapa nih Pak Agus? Jadi muda. Nah ini Pak Agus, tips apa ini yang bisa dibagi ke teman-teman yang lebih muda? Terkait walaupun muda tapi bisa memberikan Yang terbaik. untuk Oke. PGN Group. Ini Gen Z sama milenial berarti ya. Iya. Jadi sebagai milenial apa Gen Z nih Pak Agus ngasih arahannya? Sebagai baby boomer. Iya. Ya, buat teman-teman Sobat Soulmate, teman-teman Pega Solution, suka nonton film nggak? Suka nonton film? Suka ya. Cinta drakor malah saya ini Pak. Iya. Kalau suka nonton film, ada film nanti bisa ditonton lah ya. Ada judul filmnya Fukushima 50 kalau nggak salah. Nah, itu film yang bercerita tentang bagaimana teknisi, engineer, operator, kayak kita lah ya, bagian OM ini menjaga agar pembangkit listrik nuklir di Jepang waktu itu di tahun 2010, latar belakang filmnya itu, agar tidak meledak. Karena waktu itu pernah kejadian di Jepang itu gempa, diikuti tsunami, dan tsunami itu mengakibatkan pembangkit listrik tenaga nuklir tersebut blackout. Nah, ketika pembangkit listrik tenaga nuklir tersebut blackout, 50 orang dari engineer teknisi, ya tim-tim kayak kita yang di lapangan ini, yang menjaga agar nuklir yang tidak aktif tadi, pembangkitnya tidak bisa bekerja, tapi nuklirnya tetap harus dijaga agar tidak meledak tadi, itu tetap aman, tidak meledak. Kalau sampai meledak, sepertiga wilayah Jepang itu akan terkena dampak dari nuklir tersebut dan efeknya tentu berbahaya. Nah, bisa belajar dari ke-50 orang itu bagaimana kita mendedikasikan apa yang kita kerjakan, baik itu di bagian operation maintenance atau di bagian apapun lah teman-teman saat ini bekerja atau bertugas, itu sepenuh hati untuk melakukan yang terbaik di bagiannya masing-masing. Apa yang kita punya, apa yang kita dedikasikan itu. Benar. Jadi mari teman-teman muda yang tentunya punya potensi yang luar biasa ya, apalagi Gen Z ini, terbentuknya podcast ini pun juga dari pergulatannya teman-teman Gen Z untuk mengekspresikan diri. Jadi mari kita masing-masing di setiap bagian kita masing-masing untuk mengoptimalkan kemampuan kita dengan tentunya diikuti rasa tanggung jawab atas apa yang diberikan kepada kita, tanggung jawab tersebut, dan juga tentunya teman-teman Gen Z ini memulai untuk melakukan inisiasi untuk memberikan masukan terkait perkembangan, khususnya kalau di PGN ya, perkembangan PGN Pega Solution ke depan. Itu mungkin pesan dari saya. Luar biasa. Siapapun yang calon bintang kita ya. Waduh. Nah, jadi pelajaran untuk Gen Z di luar sana, belajar terus, berinovasi. Iya. Dan berbuat Ini untuk PGN Group mungkin ya Mbak Ana. Berkolaborasi antara Gen Z, milenial, dan baby boomer. Jadi nggak ada gap-gap yang terlalu karena kita Nggak ada. pada tujuannya kan kita bekerja sama ya. Iya, benar. Nah, ini tadi kita sudah serius bahas soal UMM, kita sudah pesan-pesan juga dalam gitu ya, sampai melibatkan film. Literasi film banyak ternyata Pak Agus ada di. Makanya Iya. Pak Agus itu
juga nggak tuh? Ngomong-ngomong akhirnya terkait literasi tadi Pak, balik ke bakso dan mie ayam. Waduh. Untuk di Semarang ini rekomendasi bintang 5-nya Pak Agus untuk bakso dan mie ayam mana nih Pak Agus? Biar sobat-sobat Biar sobat-sobat Semarang nanti yang ngikutin. tahu. Kalau mau yang dari area lain mungkin main ke Semarang tahu, oh ini ya rekomendasinya Pak Agus gitu ya. Iya. Saya yang jadi pelanggan PGN juga kayaknya ada ya Pak bakso pelanggan PGN. Ada beberapa ya. Ya, monggo teman-teman di luar kota yang mau hadir ke Semarang, kalau mau ketemu teman-teman Pegasol, ada Mbak Naila sama Pak Imaniar ini. Tentunya sesuai dengan slogan Pegas Solution, we bring solution ya. We are solutionation. Termasuk urusan bakso pun kita solutionation. Ya, kita bisa. Nggak bisa ya. Iya, kalau yang rekomen ya, ada apa namanya ya, bakso sompok ya. Sompok ya, itu favoritnya Pak mie ayam sompok itu ada es dikenang, selalu dikenang. Iya, selalu dipesan. Selalu dipesan Iya, ya. selalu Oh, dipesan. seperti kita yang berharapnya dikenang. Waduh. Bakso soun di Sompok. Itu Lokasinya di esnya enak, Sompok. manisnya pas. Wah. Terus ada pisang gorengnya enak banget. Pisang goreng di sini beberapa kali kita Kalau- sama Pak Agus di situ ya. Kalau mie ayam Pak Agus, mie ayamnya di mana Pak? Ya di situ, mie ayamnya sama, di mie bakso mie ayam ayamnya sompok enak itu. juga ya? Kalau yang bakso pelanggan PGN, kan PGN itu kan menyalurkan gas bukan hanya ke rumah tangga ya, ada pelanggan-pelanggan kecil untuk UMKM ya. Iya. Ada banyak pelanggan bakso di Semarang Barat itu yang memakai gas kita. Jadi monggo dicoba saja semua bakso dan mie ayam di wilayah Semarang, nanti kontak Mbak Nela sama Pak Imaniar saja. Kontak PGN sama untuk menanyakan gimana bakso yang enak. Bakso yang enak. Ada di apa itu bakso? Ada kalau Pak Im ada bakso terenak menurut Pak Im gimana? Bakso soun itu enak. Saya juga sepakat sama Pak Agus juga naik. Iya. Di bakso soun itu enak. Terus ada bakso Mawardi juga. Kayaknya pelanggan kita ya Pak, Mawardi ya Pak. Ya. Bakso Mawardi itu juga pelanggan BGN, itu juga enak. Sama bakso yang apa Lesang Puro itu loh Mbak. Nah, itu pelanggan Itu enak, favorit juga. BGN. Dan pelanggan BGN ya. Ya bisa dicoba sobat-sobat. mantap. Lanjut ke itu mungkin Mbak nih. Wah, harapan untuk Pak Agus atau doa. Sebelum menuju ke situ kita Pak Agus itu kali ya menyampaikan ke pelanggan tips and trick atau gimana sih biar gangguan itu tidak terjadi atau pesan lah buat konsumen PGN, buat pelanggan PGN gitu. Siap, oke. Terima kasih Pak Mbak Nela. Jadi mari Bapak Ibu pelanggan setia PGN di wilayah Semarang dan sekitarnya untuk selalu menggunakan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jangan takut, call center 135 bisa diakses 24 jam dan teman-teman Pegas Solution ini adalah tim operation maintenance yang hebat yang selalu mengawal penyaluran gas bumi untuk tetap handal, aman, dan selalu dimanfaatkan oleh pelanggan dengan aman dan nyaman. Seperti itu. Jadi jangan takut belanja di PGN. Lanjut ke doa mungkin Mbak Nay dari Doa? Waduh. Doa? Bisa ada Pak Im ini kan sebelum closing kayaknya Pak Im ada kenangan bersama Pak Agus apa gitu selama di Pasuruan atau sekarang bertemu lagi di Semarang. Ya, saya sama Pak Agus itu kenal memang mungkin dari 2010 akhir ya Pak. Iya. Kebetulan kita juga pernah satu kos dalam arti beda kamar tapi yang Mbak Nay. Iya. Tapi satu kos kita sudah pernah bareng dulu. Jadi sampai di Semarang kita ketemu lagi Pak Agus. Oh, jadi orang yang di Semarang itu banyak kenangan ya sama Pak Agus ya. Dan Pak Agus itu adalah salah satu mungkin bisa dibilang partner, bisa dibilang teman, bahkan saudara gitu ya. Yang ketika jadi dulu teman ya memang jadi teman, ketika jadi partner kerja juga jadi teman dalam arti Pak Agus itu salah satu orang yang kalau ada gangguan malam pun tetap peduli, kalau sedang di luar kota tetap telepon update-nya, kalau di posisinya sedang di dalam kota pasti dampingin kita untuk
tetap begadang bersama-sama. Jadi kita nggak merasa ditinggalkan dan kita merasa tetap ada Tetap Pak dirangkul gitu. Agus di apa di Aduh. pikiran-pikiran Oh, kita. ya aku setuju banget sih Pak Ins. Itu yang mungkin kenangan. Iya, benar. Itu benar-benar real tentang Pak Agus sebagai pemimpin kita itu sebenarnya ya emang kayak gitu sih Pak. Tapi- Aduh. Pak Agus. Ya semoga Pak Agus ke depan lebih Amin. sukses. Amin. Amin. Tetap seperti ini Pak Agus dalam Amin. arti teman-teman itu bagian dari kita semua. Ya. Harapin nanti Pak Agus ditempatkan kalau misal dipindah nggak di Semarang pun semua Pak Agus tetap ingat sama kita. Iya. Terima Dan kasih. bersilaturahmi di lain kesempatan. Diundang ke Sesolmed lagi. Setuju dong. Kita di versi yang lebih baik lagi Iya. pasti. Kita- Semoga panjang umur ini Sesolmed ini. Amin. Itu tergantung produser dan bapak kita. Penyandang dana. Baik, mungkin sebelum penutup kita coba pantun lagi Mbak Nel. Ya. Pergi ke Semarang membeli balon. Cakep. Baru dibeli balonnya pecah. Cakep. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa. Wah, agak kurang sebenarnya. Ya, sampai jumpa. Teman-teman, sebelum mengakhiri episode kali ini, Pak teman-teman bisa kalau ada tanya-tanya kurang atau kurang puas bisa di kolom komentar YouTube kita, Sesolmed atau Instagram, Instagram, kritik ya. masukan di PGN Solution area Semarang dan Spotify ya akan muncul di Spotify juga di Sesolmed. Oke. Mbak Nel yang awalin Mbak Nel biar nanti kompak kita. Ya, Ya. sebelum kita masuk ke Sesolmed, jargon PGN Solution dulu kali ya. Ya. PGN Solution, Living Solution, Solution, ya, Solution. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya di Sesolmed Semarang. Solution Media. Ngobrol asik, energi Energi baik. baik.